Hai, apa kabar semuanya saudara? Shalom, selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Zevanya. Sebelum kita masuk kepada bagian yang kedua, bagaimana cara Allah memberkati orang-orang yang hatinya sedang terluka. Kita telah mempelajari kemarin, sebelumnya kita mau bersatu dalam doa. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk terus mengajar kami dan memberkati setiap kami. Pakailah hamba-Mu untuk boleh menjadi selalu berkat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kemarin kita mempelajari bagaimana 6 cara Allah memberkati orang-orang yang patah hati atau orang-orang yang mengalami broken heart. Yang pertama adalah kita katakan Allah mendekatkan dirinya kepada. Yang kedua, Allah ikut berduka dengan orang tersebut. Dan yang ketiga, kita katakan bahwa Allah memberikan kita church family untuk menyupport kita, untuk mendukung kita. Yang keempat, bagaimana cara Allah memberkati orang-orang yang patah hati. Firman Allah mengatakan dalam Amsal 20 ayatnya yang ke-30. Firman Allah Amsal 20 ayat yang ke-30 mengatakan demikian. Bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan, dan pukulan membersihkan lubuk hati. Di ayat yang kita tahu bahwa keadaan sukar, keadaan buruk dipakai Tuhan untuk membersihkan kita. Tuhan memakai rasa sedih, rasa kecewa, rasa sakit, patah hati untuk membantu kita bertumbuh. Air mata itu gak selalu buruk. Bahkan ketika bayi lahir dalam sebuah proses persalinan, kalau nggak nangis malah aneh. Air mata gak selalu buruk. Air mata adalah tanda kehidupan. Tuhan memakai rasa sakit, patah hati, kecewa, penolakan dan sebagainya untuk membuat kita kita katakan ketika kita mengalami rasa sakit dan kita bawa rasa sakit kita sama Tuhan, maka kita belajar. Melalui rasa sakit tersebut membuat kita menjadi lebih kuat. Saya pernah nonton sebuah film kartun saudara dari negara Jepang namanya Super Saiyan atau yang kita kenal dengan Dragon Ball. Dragon Ball itu dia punya sebuah pemahaman kalau setiap kali orang dari planet Namek yang nggak salah ya, kalau mau mati, kalau nggak jadi mati, hampir mati, dia akan bangkit berapa kali lebih hebat. Dia udah hampir mati, tapi bisa bangkit lagi, pasti lebih hebat lagi. Kalau kata orang, what doesn't kill you, make you stronger. Apa yang tak bunuh saudara, akan bisa menjadi lebih. Roma 8 ayat 28 juga mengatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ketika segala sesuatu terjadi dan kita tahu bahwa Allah ada di belakang itu, kita nggak punya alasan untuk khawatir. Orang fitnah itu, kita tahu ada Allah di belakangnya itu, maka Allah akan ubah fitnah itu. Yang pertama, agar kita belajar gak fitnah orang. Yang kedua, agar kita belajar menjaga hidup. Dan yang ketiga, kita belajar membuat orang tersebut. Kita tahu bahwa Allah itu bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Firman Allah juga mengatakan dengan lebih baik lagi dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-17 dan 18. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bagaimana cara Tuhan memakai masalah? Bagaimana cara Tuhan memakai rasa sakit? Bagaimana cara Tuhan memberkati orang yang hatinya patah hati? Kita katakan dengan membiarkan orang tersebut bertumbuh melalui rasa sakitnya. Yang berikutnya, bagaimana cara Tuhan memberkati orang yang patah hati? Dengan memberikan pengharapan akan kekekalan. Setiap kali kita disakiti di dunia ini, kita perlu ingat dunia sementara. Setiap kali kita dikecewakan oleh manusia, kita perlu ingat memang ini bukan tempat kita. Memang kita bukan tinggal di sini untuk selamanya. Kita akan tinggal dalam kekekalan. Saudara kalau naik mobil kan macet banget, panas banget, kita kan pengen buru-buru pulang. Kenapa? Karena tempat terbaik adalah rumah. Begitu juga dengan surga. Tiap kali ada rasa gak nyaman, sungguhnya Tuhan sedang bilang sama kita, itu bukan tempat kamu. Kamu cuma transit sana. Hamba Tuhan yang terkenal ini Billy mengatakan demikian, heaven is our home, we just travel in the world. Surga adalah tempat tinggal kita, rumah kita. Kita hanya jalan-jalan di bumi. Allah memberikan pengharapan kepada kita.
Tiap kali kita lihat orang meninggal, orang mati, kita tahu bahwa suatu hari kita juga akan mati. Makanya bagi orang Kristen, kematian adalah tutup mata di bumi, bukan mata di surga. Sebuah perpisahan sesaat, hanya pindah alamat bersama dengan Bapa kita di surga. Firman Allah dalam 1 Tesalonika 4, seperti yang bagi saudara, ayatnya yang ke-13 dan 14. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka telah meninggal dalam Kristus Yesus Tuhan akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Powerful, bukan? Kita tahu bahwa Allah menyediakan sesuatu yang indah dalam kehidupan Allah. Yang terakhir, bagaimana cara Allah? 6 cara Allah memberkati orang-orang yang patah hati. Yang terakhir kesukaan saya, Allah memakai, God uses your pain to help others. Tuhan memakai rasa sakitmu untuk menjadi berkat bagi orang-orang di luar sana. 2 Korintus 1 ayatnya yang ke-4. Demikian firman Allah yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Tuhan. Bagaimana cara Allah memberkati kita? Dengan memakai rasa sakit kita yang terakhir untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kalau dalam istilah teologi disebut sebagai redemptive pain, sebuah rasa sakit yang dipakai Tuhan. Tuhan izinkan kita belajar rasa sakit itu, maka nanti kita ketemu dengan orang yang punya rasa sakit yang sama, kita dapat menolong orang tersebut. Kalau hari ini hatimu patah, hatimu kecewa, kau sedih, dan kau banyak masalah, datang sama Tuhan. Tuhan Allah yang mengasihimu dan Dia gak pernah meninggalkan engkau. Saya berdoa firman ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Bagikan kabar baik ini kepada setiap orang di luar sana. Karena punya surga, crazy with you. Sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Bawa hati, bawa hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan kita. Kami datang padamu Tuhan, bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan lebih sungguh lagi. Ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mari sama-sama pada pagi hari ini kita angkat dari awal sebagai komitmen kita mau seperti Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku
di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pada pagi hari ini kami katakan, mari sama-sama dimanapun kau berada, bawa hatimu, angkat tanganmu, katakan, mau seperti-Mu, Yesus. Amin. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Bawa hatimu, bawa imanmu, ku mau seperti-Mu, Yesus. Bawa kami mendekat, bawa kami mengalami perjumpaan dengan Engkau, Tuhan. Apapun yang terjadi di dunia ini, sempurnakan kami, Tuhan, dalam segenap jalanku, memuliakan. Lebih lagi, kami mau seperti-Mu, Yesus. Mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu.